Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin tiap hari kita lihat, tapi jarang banget kita pikirin, yaitu sebuah tablet obat. Oke, siap-siap ya. Kita akan selami dunia sains yang ternyata rumit banget di balik pil yang kelihatannya sederhana ini. Coba deh perhatiin, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang warna-warni lapisannya, bahkan ada yang larut di air kan? Ternyata itu semua bukan tanpa alasan loh. Setiap desain punya tujuan yang spesifik dan pinter banget. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita timbang-timbang untung ruginya. Setelah itu, kita intip baju alias lapisan tablet, lalu kita bahas cara kerja canggihnya, dan terakhir, kita bakal lihat jenis-jenis tablet yang ternyata nggak perlu ditelan sama sekali. Oke, kita mulai dari yang paling basic ya. Sebenarnya gimana sih ceritanya bubuk bisa jadi pil padat yang kita kenal? Jadi, jangan bayangin tablet itu cuma obat yang dipadatkan ya. Ini lebih dari itu. Definisinya aja bilang kalau ini adalah campuran presisi. Ada bahan aktif obatnya, terus dicampur sama bahan-bahan lain kayak pengikat atau pengisi, baru deh semuanya dipadatin bareng-bareng pakai tekanan super tinggi jadi bentuk yang kita kenal sekarang. Dan nggak sembarang bubuk bisa jadi tablet loh, ada standarnya dan ini ketat banget. Pertama, campurannya harus homogen. Artinya obatnya nyebar rata, nggak numpuk di satu sisi aja. Terus, berat dan penampilannya harus sama semua, seragam. Dan yang paling penting, tabletnya harus stabil, jadi nggak gampang rusak pas disimpan. Ini semua demi keamanan dan keampuhan obat itu sendiri. Tentu aja, kayak banyak hal di dunia sains, pakai tablet itu ada plus minusnya. Ada untungnya, ada ruginya. Yuk kita lihat apa aja. Nah, di sisi positifnya nih, tablet itu stabil banget. Ongkos bikinnya lebih murah, dan ini yang kita suka, bisa nyembunyiin rasa pahit obat. Kerennya lagi, tablet bisa didesain kayak misil pinter yang ngelepasin obatnya di waktu dan tempat yang tepat di tubuh kita. Tapi ada juga minusnya. Proses produksinya kan banyak tahapnya, jadi ada aja produk yang hilang di tengah jalan. Dan penyerapan obat di tubuh tiap orang itu bisa beda-beda. Sekarang, yuk kita bahas bagian luarnya. Lapisan yang kelihatan kinclong itu bukan cuma buat hiasan loh, ada fungsi penting banget di baliknya. Ini nih evolusinya. Awalnya cuma ada tablet kompresi biasa, polos tanpa lapisan apa-apa. Terus biar nggak pahit dan orang jadi mau minum obat, dibuatlah salut gula. Nah yang paling modern sekarang itu salut selaput. Ini lapisan polimer tipis yang lebih kuat, lebih cepat prosesnya, dan bisa ngasih perlindungan yang lebih oke buat obat di dalamnya. Nah, disinilah teknologi tablet jadi canggih banget. Kita nggak cuma ngomongin cara ngirim obat, tapi juga ngontrol pengirimannya dengan presisi yang luar biasa. Pasti tahu kan tablet yang kalau dimasukin air langsung cus-cus gitu. Nah, itu tablet effervescent. Di dalamnya ada kombinasi asam sama basa yang kalau ketemu air langsung bereaksi dan ngeluarin gas. Reaksi inilah yang bikin dia larut super cepat, jadi obatnya juga bisa cepat diserap sama tubuh. Dan ini dua teknologi yang keren banget. Ada yang namanya tablet pelepasan berkelanjutan. Anggap aja ini kayak infus versi mini. Jadi dia ngelepasin obatnya dikit-dikit, tapi terus-terusan seharian. Terus ada juga pelepasan tertunda. Ini lebih canggih lagi. Dia itu kayak punya GPS internal gitu loh. Jadi obatnya ditahan dulu, nggak langsung keluar. Sampai tabletnya tiba di lokasi yang tepat di tubuh kita. Misalnya usus. Baru deh di sana dia ngelepasin obatnya. Pinter banget kan? Oke, sekarang siap-siap kaget ya. Ternyata nggak semua tablet itu dibikin buat ditelan. Ada banyak banget jenis lain dengan cara pakai yang unik. Yuk, kita lihat tabel ini. Ada tablet kunyah, ini pas banget buat anak-anak atau buat obat yang dosisnya gede. Terus ada bukal dan sublingual yang ditaruh di pipi atau di bawah lidah. Jadi obatnya bisa langsung masuk ke aliran darah tanpa lewat perut. Ada juga tablet isap buat ngobatin sakit tenggorokan. Bahkan ada tablet vaginal buat efek lokal di area tertentu. Dan terakhir, tablet lepas cepat yang bisa lumer di lidah cuma dalam hitungan detik. Wah, macam-macam banget ya. Jadi, intinya begini. Lain kali kamu pegang sebuah tablet, coba ingat lagi kalau itu bukan sekedar obat yang dipadatkan. Benda kecil itu adalah mahakarya rekayasa, hasil riset canggih yang dirancang khusus untuk stabilitas, efektivitas, dan tentunya kenyamanan kita. Nah, ini pertanyaan buat kamu renungin. Sama kayak pil yang kita bongkar hari ini, dunia di sekitar kita itu penuh sama keajaiban teknologi dan rekayasa yang seringkali tersembunyi. Makasih banyak ya udah nyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi.